kita bisa beribadah kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan menyiapkan minta ampun kepada Tuhan Yesus, biarlah kita layak di hadapannya, layak menyembahnya saat teduh dimulai. Dengar
Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau yang layak untuk menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan, sehingga pagi ini Tuhan kami boleh ada di rumah Tuhan dalam keadaan selamat. Kami mengucap syukur untuk waktu yang sangat berharga, bernilai dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami undang hadir tengah-tengah persekutuan kami. Biarlah Roh Kudus yang melindungi, menyertai, dan memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Bapa, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian dalam ibadah kita. Haleluya. Amin. Jangan dua kali. Ada sukacita di pagi hari ini. Puji Tuhan Yesus ya. Kita bersyukur di pagi hari ini kita diberi nafas kepada Tuhan gratis lagi. Karena itu pada pagi hari ini kita mau bersukacita buat Tuhan Yesus. Kita semangat memuji nama Tuhan Yesus. Suka-sukamu Tuhan. Sekarang hidupku kan milik-Mu.
di sini kita mau pakai gerakan. Nanti singer saya Bu Sugeng sama Putin minta tolong ya. Kita mau pakai gerakan kita di sini bukan untuk manusia, tapi kita memuji nama Tuhan Yesus, menari Tuhan Yesus, melompat Tuhan untuk Tuhan Yesus. Kita mau melompat, kita mau menari, kita mau bersorak. Kalau buat Tuhan Yesus, jangan katakan kita capek Tuhan, enggak. Saya mau berikan waktu untuk satu saja yang mau menyaksikan cita-cita Tuhan. Monggo. Salam Bapak Ibu. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sidang jemaat untuk doa-doanya buat ibu kami tercinta yang sudah dipanggil oleh Tuhan pada hari Minggu jam 9 malam. Kami boleh disertai oleh Tuhan. Jam 10 kami berangkat, jam 1 kami sudah sampai di Malang, di rumah dalam keadaan selamat. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga tidak terjadi hambatan di tengah jalan. Jadi 3 jam kami sudah sampai di rumah gitu ya. Dan bersyukur karena di saat-saat terakhir adik-adik kami sudah menuntun ibu kami untuk terus berdoa dan akhirnya Tuhan memanggilnya. Kami bersyukur, kami hanya bisa bersyukur karena keluarga besar kami sudah ikut Tuhan. Jadi almarhum nenek juga saat-saat terakhir dia mencari Tuhan, sampai akhir hidupnya ikut Tuhan. Kemudian bapak saya almarhum juga demikian. Selepas doa pelepasan karena terikat dengan puasa ke-8 oleh pendeta
yang ada didoakan, kemudian setelah itu 1 minggu kemudian dipanggil Tuhan dalam kondisi yang tidak menyusahkan banyak orang karena sorenya toko itu sudah ditutup, kemudian bapak bilang sama ibu, ayo kita istirahat gitu ya. Kemudian paginya bapak sudah tidak ada, jadi ibu juga nggak tahu saat bapak ini meninggal gitu ya. Tapi sebelumnya sudah hamba Tuhan sudah membimbingnya dan anak-anaknya yang ada di sana juga membimbingnya, dan beliau katakan sampai kapanpun saya mengikut Tuhan karena Tuhan itu begitu sayang dengan saya. Jadi bapak sering mendapatkan penglihatan tentang Tuhan Yesus sehingga iman beliau tetap kuat gitu ya, sekalipun di desa Panalandung itu hanya sedikit yang percaya sama Tuhan. Kemudian yang terakhir ibu saya ya, hari Sabtu itu saya masih video call dan berdoa dan bisa bicara dengan lancar, doa dengan lancar, itu yang mengherankan bagi saya. Saya tuntun dalam doa minta ampun, minta tolong sama Tuhan Yesus dan dengan lancar gitu ya. Padahal itu tadinya tidak bisa ngomong seperti itu ya. Tapi ketika video call hari Sabtu itu lancar. Tapi saya ini tanda baik gitu ya. Udah hari Minggu pulang, kemudian saya sudah persiapan untuk bawa kasur dan sebagainya. Saya bilang sama Pak Misael, udah Pak, nanti langsung datang, kita bawa ibu ke rumah sakit, saya jaga di sana sampai ibu sembuh gitu ya. Tapi ternyata Tuhan punya kehendak lain, dan bersyukur juga Abed bisa mengikuti sekalipun lewat video call, karena dulu waktu kakeknya meninggal di Abed pendidikan di Magetan masuk PPI ya, dan ketika neneknya meninggal Abed juga pendidikan di Bandung ketika masuk di KAI ya, dan itu sangat menyedihkan bagi Abed gitu ya. Jadi hanya bisa lewat video call, tetapi bersyukur masih bisa video call. Kalau di PPI dulu tidak bisa kita hubungi, kita tidak bisa menghubungi kampus, kita tidak bisa menghubungi komandannya. Tapi ketika anak kami di Bandung masih bisa, sehingga anak kami bisa mengobati hati yang rindu dengan neneknya. Dia berjanji sama neneknya itu, dia bilang, Mak, nanti aku belum bisa ngasih uang, nanti kalau saya gajian Mak tak kasih uang gitu. Tapi belum sempat ngasih uang sama Mak, tapi sudah dipanggil Tuhan. Tapi masih ada kesempatan karena kami akan ngijing gitu ya, 3 makam itu kami akan ngijing. Cuma kalau Mbak Kakung itu sudah hilang, tidak tahu kuburnya di mana. Tapi yang buyutnya Abed sama nenek kakeknya itu berdekatan seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mendukung dalam doa, dalam dana, dalam kehadiran. Beberapa teman datang ke Malang, sekalipun kelompoknya Pak Sugeng itu 9 jam atau 10 jam ya perjalanan, sangat melelahkan gitu ya. Jadi saya apresiasi, terima kasih banyak ya. Sekalipun ada sebagian tidak bisa hadir, kami pun berterima kasih kepada Bapak Ibu karena doanya, karena nggak mungkin datang semua jauh banget gitu ya. Yang nggak pernah perjalanan jauh bisa mabuk seperti itu ya. Terima kasih banyak atas doa-doanya, dan semuanya kami hanya bisa bersyukur untuk Tuhan. Jadi kami berdua sekarang jadi yatim piatu ya. Jadi yatim piatu, tetapi itulah yang terbaik. Yang saya syukuri, Ibu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pendetanya bilang Ibu ini selalu rajin untuk datang beribadah seperti itu. Jadi kami hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu. Memang sedih ya ditinggal orang yang kita sayangi, kita kasih, tapi kita percaya dan yakin bahwa sudah bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sudah ketemu di surga bersama Bapak. Kita akan menyiapkan hati kita, jiwa kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Sungguh besar setiamu Tuhan Yesus, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, hati kami rindu akan firman-Mu. Jamah hati dan pikiran kami, supaya kami fokus kepada firman-Mu saja, dengan kekuatan, kesehatan, istirahat Tuhan. Sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu, mohon pimpinan dan kuasa-Mu turun atas kami semua dan cerabus hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Bahkan dalam kesederhanaannya Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk memberitakan dan menyampaikan firman-Mu secara utuh. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, selamat beribadah. Halo Bapak Ibu, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, yaitu untuk beribadah, dan sementara kita masih bisa berada di dunia ini. Ya, harus kita ketahui bahwa kematian itu pasti. Kematian itu adalah satu kepastian. Siapapun kita pasti akan mati. Karena itu kita boleh berduka cita, boleh bersedih, tapi kita tidak boleh kebablasan di dalam kita bersedih hati. Tuhan sudah tegur dan nasihati kita semua, sehingga ini yang perlu kita perhatikan. Karena memang tidak mungkin, itu sudah kodrat ilahi, ada kelahiran dan pasti ada kematian. Bayangkan kalau semua orang tidak bisa mati, itu terus seperti apa? Nah, kira-kira bermasalah enggak? Sangat bermasalah. Ya, sangat bermasalah. Saya yakin banyak orang yang bosan. Yang hidup juga bosan, yang mati ya tambah lebih bosan. Betul apa betul? Ya kan? Banyak orang yang tidak bisa memelihara orang tua, sehingga orang tua kadang-kadang harus dititipkan di panti jompo atau di panti sosial dan sebagainya, karena ketidakmampuan. Ya, makanya satu sisi kita memang sangat kehilangan, satu sisi yaitulah kita harus bisa terima dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan, karena kita pun juga suatu waktu bisa meninggalkan dunia ini. Orang meninggal tidak harus sakit, orang meninggal juga tidak harus tua, ya, bayi bisa, ya, remaja, ya, bisa. Meninggal tidak harus menikah dulu, ya. Jadi orang meninggal tidak harus menikah dulu. Tuhan, maaf saya belum menikah, tolong jangan ambil saya. Tidak ada kompromi, kalau waktunya ya sudah, mau nikah kayak mau tidak, jalan bablas saja. Makanya ini yang harus kita sadari, yang harus kita ketahui dan harus kita perhatikan adalah apa yang akan kita bawa waktu kita nanti dipanggil Tuhan. Ini yang harus kita pahami, agar kita tidak menjadi manusia itu manusia yang masa bodoh. Bapak Ibu kalau mau bepergian, kira-kira bawa bekal enggak? Ya, bawa bekal, minimal uang. Ya, minimal uang. Ya, kalau ada yang mungkin apa makanan, bontot dan sebagainya. Bawa termos atau bawa magicom. Ya. Itu perut nasi itu. Bawa magicom kemana-mana. Ya. Itu nggak salah, boleh, itu orang yang bijaksana. Ya. Udah tahu kalau nggak tahan lapar, kenapa nggak bawa bekal? Mengandalkan meminta-minta. Ya ada orang memberi kalau tidak. Ya. Nah, jadi kita pun juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Sebelum Tuhan memanggil kita harus membawa bekal. Bekalnya apa? Ya iman, bukan uang, bukan harta, bukan jabatan, bukan gelar kita yang sak meter. Ya, itu semuanya tidak ada artinya apa-apa. Semua jadi sampah, semuanya jadi sia-sia.
Karena tidak mungkin orang diselamatkan karena dia punya banyak duit, punya harta di dunia ini. Tuhan katakan apa? Semua itu adalah sampah. Kalau Bapak Ibu melihat ketika orang kena banjir bandang, semua jadi apa? Rumah yang mewah jadi sampah, mobil, motor semua jadi sampah. Apalagi kalau kebakaran, ya udah ludes semuanya. Ya sama-sama sih, banjir juga ludes, cuma kan masih nangsang, masih bisa diambil. Tapi kalau sudah kebakaran, ya dunia ini kata Tuhan akan dilenyapkan. Entah dengan cara apa saja, mungkin dengan api. Karena Tuhan sudah berjanji tidak mungkin Tuhan akan membumi hanguskan dunia ini dengan air. Karena itu sudah terjadi di masa lampau, zaman Nabi Nuh. Nah, untuk yang kedua kali ini Tuhan akan membinasakan dengan api. Kalau dengan api, siapa yang bisa melawan api? Semua pemadam kebakaran sudah ludes, mau pakai apa kita? Ya, karena itu maka kita harus sadar, saudara, bukan masalah kematian, karena kematian itu adalah pasti, ya. Tetapi apa yang harus kita persiapkan? Modal apa yang harus kita bawa ketika kita nanti dipanggil Tuhan? Firman Tuhan berkali-kali, ratusan kali diulangi, iman dan iman, ya, itu yang harus kita persiapkan. Perbuatan kita yang nyata, bukti bahwa panjenengan sebagai orang yang beriman itu apa? Iman kepada Tuhan Yesus, bukan iman kepada yang lain, ya, iman kepada Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus bertemu dan sering memang kepada para murid-muridnya memberikan pengajaran. Nah, salah satunya adalah Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan tidak menyatakan diri kepada dunia, tetapi kepada orang-orang yang percaya? Itu satu pertanyaan, ya. Tanya, apapun warna kulitnya, tolong percaya, apapun, ya. Tetapi Bapak Saudara, Tuhan memberi jawaban kepada mereka. Siapa yang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Ya. Siapa yang mengasihi aku, dia yang akan melakukan firman-Ku. Tuhan datang kepada umat pilihannya, tetapi sayang umat pilihannya malah menolaknya, tidak mau menerimanya. Sehingga keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa-bangsa di dunia. Sekalipun awalnya Tuhan memang datang untuk orang Yahudi. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, kita punya kesempatan untuk apa? Memiliki keselamatan dan pengharapan di dalam Yesus. Yang penting kita mau percaya, beriman, dan lakukan firman Tuhan. Kalau panjenengan hari ini ada di sini, itu adalah bukti bahwa panjenengan sebagai orang yang beriman. Oleh karena iman panjenengan itu, sehingga panjenengan bergerak. Tapi kalau panjenengan tidak punya iman, tidak punya keyakinan, tidak mungkin datang ke sini. Lebih baik tidur aja. Ya, ngapain pagi-pagi ada ibadah? Ya. Udah ibadah, pagi bangun, ya, gereja mau bayar mana, jadi, ya, bayar yang gereja tuh, nggak gratis lah, betul? Ya, harus jalur 10, bisa jalur mana, jadi pembangunan, alah, rugi, betul nggak? Secara matematika rugi, saudara. Matematika kita rugi, tapi bagi matematikanya Tuhan, apa yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat, dan itu akan menjadi sangu kita untuk kita menghadap kepada Tuhan. Kita ngerti loh Bapak Saudara. Sampai ini nyai persembahan piro, malaikat yang ngerti, dicatat. Gue minggu ini Pak Trian nyai 10.000 ya, nyai perpuluhan, nyai pembangunan, semuanya dicatat.
Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu semuanya dicatat oleh Tuhan. Ya tentu malaikat kita tidak tahu. Makanya kalau pengen tahu nanti kita mati di surga sana ditanggung dulu. Persembahanmu selama hidup itu sekian puluh juta, kan gitu ya. Loh, kapan Tuhan? Lah, ini kayak persembahan itu tiap minggu kan dicatat itu, ya. Ya sehingga catatannya seperti itu, Mas David, ya 1 juta, siapa lagi 200 juta. Loh, karena sepanjang hidup loh. Ya. Makanya kalau memang tidak seperti itu, ya kita jangan memberi asal-asalan, kan gitu ya. Berilah yang ya, tapi kadang-kadang terbaik yo. Terbaik sing piye gitu. Makanya ada seorang pengkhotbah itu wah cerdas banget. Terbaik apa kalian itu munafik? Kasih terbaik. Masa terbaik cuma segini? Padahal yang lain masih ada. Nah, mana yang terbaik? Ya. Nah, ada orang pendeta khotbah itu kerasnya begitu. Tapi jemaat itu yo ora dulu mau. Mesti tetap nang kono bertahan. Gitu ya. Berarti jemaat itu jemaat yang kuat imannya. Iya, coba renungkan. Mari kita memberikan yang terbaik di dalam ibadah kita ini. Kita akan memberi yang terbaik dalam. Kan sering berkata begitu toh? Bener apa enggak? Kira-kira jujur apa kita? Kasih yang terbaik. Menurut panjenengan terbaik itu ya bagaimana? Kalau di situ ada Pak Karno, ada Pak siapa lagi ya? Ada Pak Karno di situ ya. Pak Karno dan Pak Karno. Kemudian di bawahnya tuh siapa? Hah? Kalau saya apa? Hah? Apa? Pak Karno dan Pak Hatta. Di Jumat panjenengan itu loh ada Pak Karno dan Pak Hatta. Di bawahnya siapa? Orang yang gambarin, jajal yang hijau, yang biru. Biru gambar siapa? Biru. Orang yang. Oh ya, syukur lah apa? Sebagai duit ngomongnya yang penting gitu ya. Nggak perlu gambar, nggak penting, yang penting ngomongnya. Nah, dari saudara, kalau di situ ada 100, ada 50. 175, 50, 20, terus 10, 5, 2, 1, 5 lagi yang kecil. Terbaik yang mana untuk panjenengan? Jujur. Untuk persembahan. Loh, jujur itu lebih baik loh. Iya kan? Iya, jujur aja. Mari kita beri yang terbaik. Bingung gitu. Wah, mana ini? Harusnya yang terbaik itu ya. Iya. Betul apa enggak? Jujur, mana yang terbaik untuk panjenengan? Yang ada di dompet. Yang ada di dompet. Itu kan? Ya, tapi kita pasti pilih yang tengah lah kalau tidak. Tengah masih mending. Ya kadang-kadang menengah ke bawah. Ya kan? Betul enggak? Kira-kira berapa ya? Kok kira-kira berapa? Kalau kita ini betul-betul ya kita akan memberikan yang seikhlas kita lah. Gak usah yang terbaik daripada ngapusi, Tuhan lebih hapusi. Ya WL dirubah sekarang komentarnya. Karena kita belum bisa memberikan yang terbaik. Mari kita memberikan dengan penuh sukacita, dengan ikhlas. Ikhlasnya 2.000 ya kayak 2.000. Timbangannya kayak 10.000 ora ikhlas. Betul nggak? Maka panjenengan punya predikat jadi orang pelit. Kan ngono wae gampang. Pelit dan medit kan gitu. Lho nek 10.000 nek 20.000 kayak isi 500 rupiah. Ya kan? Ya panjenengan punya predikat jadi orang pelit dan medit. Ya wes terserah. Makanya sekarang ya harus komen yang benar. Ya karena kita semua belum bisa memberikan yang terbaik. Berikan dengan penuh sukacita. Itu ada ayatnya kok. Gak ada kata terbaik. Coba dibaca itu di kitab 1 Korintus pasal 9 atau berapa? 1 Korintus pasal 9 ya. Nah, kita revisi sekarang. 6 apa 9 itu?
Hendaklah masing-masing orang memberikan masalah gitu. Gak ada di sini. 1 Korintus 2 Korintus 6 ya. 6. Nah, coba siapa yang ketemu? Dua Korintus 9 ayat 7. Malah kesukaan ya. Tak kira itu apa untuk beliau orang. Ayo 6 dan 7 kita baca sama-sama, tolong. 6 7 6 Camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada nggak yang terbaik? Tidak ada. Mulai sekarang bertobat BL. Ya, mari kita masing-masing memberikan menurut dengan kerelaan hatinya. Itu yang pas. Karena kita semua munafik kalau kita memberikan yang terbaik. Kenapa? Jerman. Tuh, jujur di sini jawaban saya ini ada Pak Harto dan Pak Hatta. Saya tidak memberikan itu. Karena apa? Karena itu bukan uang saya. Ya, uang jualan madu. Jadi uang yang saya asli itu sudah semua saya kasihkan. Ya, hari ini sudah 0. Ya, sehingga saya tidak berani memberikan karena itu uangnya konco di Malang. Sudah ditagih Pak, tolong ditransfer gitu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kita akan kembali kepada firman Tuhan. Ingat ya, para WL ya. Mulai hari ini jangan pernah katakan mari kita memberi yang terbaik. Alkitab katakan hendaklah masing-masing orang memberikan dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati. Ya. Tapi harus berikan dengan rela dan sukacita. Kalimatnya diganti. Karena kita memang kadang-kadang niru gereja-gereja liya lho. Ben persembahane ben akeh ngono. Padahal ya ora saja. Bener enggak? Jujur aja kan begitu. Bener enggak? Nah, jadi kita tidak harus ikut, tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Karena memang nyatane yo ngono lho. Arep nyapa nek? Bener enggak? Oh, gitu ya. Oke? Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Judulnya adalah Yesus diurapi di Betania. Yohanes pasal 12. Sudah ya? Mari kita baca bersama-sama ayat ini supaya semuanya adil kita mau baca firman Tuhan. Diperkatakan dengan suara, jadi batin tok. Mari kita bersuara bersama-sama. 1, 2, 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kanti minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar
dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu, paham nggak? Hari-hari ini, bulan apa ini kira-kira? Karena bulan Maret, betul. Kira-kira apa? Ya, ini adalah bulan-bulan Prapaskah kalender gereja. Ini adalah Prapaskah. Nah, salah satu peristiwa Prapaskah adalah apa yang terjadi di sini. Ya, Yesus diurapi di Betania. Ya, di sana pernah terjadi kebangkitan orang mati. Siapa namanya? Ya, Lazarus. Ini orang yang hebat menurut saya. 4 hari dikubur, ya, dibangkitkan oleh Tuhan. Kira-kira Tuhan punya maksud enggak? Pasti di atas semuanya itu. Tidak usah Mary. Kita boleh Mary nggak? Bisa Mary nggak? Protes sama Tuhan, demo. Kenapa cuma Lazarus Tuhan? Tidak semua orang yang itu dibangkitkan. Bisa nggak kita demo? Tidak bisa. Bisa nggak kita protes? Tidak bisa. Ini adalah spesial. Orang yang spesial di mata Tuhan. Tidak semua orang. Makanya saudara, kita nggak boleh Mary. Ya, tidak boleh. Karena masing-masing punya kesempatan, masing-masing mendapatkan bagiannya masing-masing juga. Tidak bisa Mary. Ya, kenapa? Si A kok duitnya oke, aku kok duitnya sedikit. Ya, kenapa Tuhan dia yang mau berkati, sementara saya kok tidak, semacam itu. Manusia kadang-kadang seperti itu. Kenapa orang-orang yang tidak percaya pun mereka kaya-kaya, mereka sia-sia sepertinya? Kenapa kami yang percaya kepada Tuhan, yang setia, setiap minggu rajin ibadah, hidup kami kok seperti ini? Biasa saja. Jangan terlalu cepat protes seperti itu, tapi mari kita introspeksi diri kita sendiri. Introspeksi, belajar, gitu ya. Ya kan, kita kan sama-sama. Coba introspeksi, tanyain orang yang duitnya akeh kita takonono. Kowe kok iso duitmu akeh iki carane piye golek duit iki? Takonono jajan. Ya, kalau panjenengan mungkin merasa Mary karena orang lain itu uangnya banyak, dia punya macam-macam, gitu ya. Cobalah belajar dan tanya, kenapa bisa seperti itu? Jangan hanya memandang dari jauh. Kalau orang itu memandang dari jauh, itu kita bisa salah, gitu ya. Coba panjenengan lihat naik dari ketinggian 3 lantai misalnya ya, lalu pandang Gunung Lawu, bagus gak? Indah gak? Indah ya? Tapi coba panjenengan ke sana, semua pun dia orang ini kok malah gerogalan jurang-jurang ini, betul nggak? Kalau kita itu memandang dari jauh kelihatannya luar biasa, tetapi begitu kita dekati, ya, oh pantesan, waduh kalau begitu ya saya nggak sanggup. Ya mungkin orang kaya itu akan bercerita, Bapak tidur berapa jam satu hari? Mungkin kalau mendengar jawaban saya tidur hanya 4 jam. Loh, aku turu 16 jam loh, ya pantesan. Itu ada ayatnya. Amsal itu ada ayatnya. Ya. Kemalasan adalah sahabat dari kemiskinan. Ya wis trimonen.
Ya, orang yang suka tidur itu malas apa rajin? Nah, ya wis kok. Wis temu jawabane, ora usah neko-neko. Nek kita menyukai tidur, ya sudah nikmati saja. Itu ya. Nah, makanya material ini tidurnya ini cuma berapa jam. Makanya kalau dia itu punya segalanya itu orang usah meri kalau material. Kan begitu ya. Makanya itu. Ya sudah, nikmati aja masing-masing. Karena berkat itu semua sama kok. Ya kalau itu masalah berkat ya sudah. Kita nggak perlu macam-macam, koreksi diri kita sendiri. Ya kan? Kemudian bagaimana cara memanagenya? Ada orang yang diberkati banyak, tapi seperti disimpan di kantong yang bolong. Ya, kantong persembahan ini itu kalau dibuka bawahnya itu bolong. Ya, kalau dipelungi terus kira-kira kebuk orang. Nah, ya tidak pernah penuh wong bolong. Ya kan? Berlobang, betul nggak? Nah, jadi yang kedua, tanyain orang yang kaya itu, bagaimana cara memanage keuangan itu. Oh, kalau saya dapat 100.000, ya, yang 90.000 saya tabung, saya hanya makan 10.000. Oh, pantes. Ya kan? Lah saya dapat 100.000, yang saya makan 105.000. Kapan kayanya? Hah? Iya kan? Nah itu loh masalahnya, saudara. Makanya belajarlah kalau memang kepengen jadi orang kaya, belajar dari orang kaya. Bagaimana dia bekerja, lalu bagaimana dia memanage keuangan. Bener nggak? Membayarnya 1.000, ya Shopee, pemenang. Hah? Lazada tiap hari neng omah, gitu ya. Lah kapan harus full? Ya, GoFood, ya, semuanya kapan? Ya sudah, bablasan ini, ya loh. Nah, kok harus pakaian bingung, kan begitu ya? Nah, karena kita kurang hikmat, tidak bisa memanage kayak IPLAE ya, selalu kurang dan selalu kurang. Makanya Tuhan Yesus menegur kepada siapa? Banyak orang. Salah satu adalah prajurit. Dan berkata apa? Cukupkanlah dengan gajimu. Mencukupkan, Bapak Saudara. Ya, mengekang. Semua orang pasti punya keinginan. Sopo sih gak kepengin mangan? Ya. Sopo sih gak kepengin penak ora usah masak zaman sekarang. Ya tak? Ya tinggal sini aja. Kok ya? Nah, itu. Iya kan? Nah, sekarang semua super mudah. Tapi permasalahannya itu nggak masalah sih, itu oke sekarang. Tapi masalahnya adalah kira-kira pemasukan mungkin cukup apa orang? Senek sisa apa orang? Kan gitu. Ya, makanya ya kita harus bijaksana. Kalau tidak percaya silakan tokoh-tokoh ekonomi itu, ya. Nah di Madiun ini banyak orang-orang kaya. Silakan interview. Bapak kok bisa punya dealer, Bapak bisa punya ini kira-kira bagaimana? Ya Pak Sukun tanya kepada bosnya itu. Dulu awalnya bagaimana bos? Waktu mengawali itu. Silakan tanya. Bagaimana hidupnya? Ya jadi makan apa? Kan gitu ya. Nah kita kembali kepada firman Tuhan ini. Jadi sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia sempatkan untuk berkunjung ke Betania. Jadi katakan apa? 6 hari sebelum Paskah. Berarti 1 minggu sebelum, ya, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, ya. Nah, dia sempatkan diri untuk mampir. Ini kunjungan yang keberapa? Ya, ketemu dengan Lazarus ini. Makanya saya ketika menemukan Lazarus ini, wah saya merasa apa ya, wah Lazarus ini berarti orang yang betul-betul ada di hatinya Tuhan. Gitu ya, sehingga saya berkali-kali dia bertemu, ya setelah dibangkitkan, dia punya kesempatan untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan di situ dikatakan diadakan perjamuan di rumah dia. Ya, kemudian Marta melayani
Marta ini memang orangnya apa ya? Suka ya melayani, tapi dalam hal makanan. Ya, jadi Marta begitu ada tamu dia langsung tanggap apa yang harus disiapkan secara jasmani. Ya, Marta ini jiwanya memang jiwa orang yang perhatian, ya sosial, ya kan. Kemudian dia memberi yang terbaik. Saya yakin pintar masak ya. Marta ini pintar masak orangnya. Gitu ya. Di sini juga ada Marta tapi nggak bisa masak. Ya, luar biasa ya. Jadi ini Marta yang luar biasa. Melayani itu selalu dia lakukan apa yang bisa dia lakukan, dilakukan. Ya, di situ kan dikatakan perjamuan. Nah, perjamuan di sini bukan perjamuan kudus, ya saudara. Jadi jangan lupa perjamuan ini adalah perjamuan makan bersama. Itu namanya perjamuan. Jadi kalau tidak ada kata-kata perjamuan kudus, berarti adalah perjamuan makan. Ya, siapkan. Ya, nek dawuh teko, apalagi tamunya ini Tuhan ya. Dia tahu, maka dia melayani, memberi yang terbaik ya untuk menjamu Tuhan. Dia repot ya. Dia repot. Nah, lalu Maria juga tidak mau kalah. Dia mengambil apa? Setengah nati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Sama-sama melayani. Yang satu melayani makanan, yang satu melayani mengambil minyak untuk di apa? Ya, di kaki ya, bukan di kepala ya. Nah, di kaki ya, berarti panjenengan memperhatikan. Ya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maria yang mana? Maria yang mana? Maria, apakah dia Maria mantan pelacur itu ya? Bukan ya? Yang di sini. Jangan tiru ya, banyak Maria, banyak nama Maria banyak sekali. Ya, tapi ini kakaknya Marta. Tapi kenapa dia sampai menyeka, mengusap dengan rambut? Ya. Sebentar. Nah, betul ya. Jadi Maria di sini adalah dikatakan di dalam Injil Lukas itu, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ya. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus datang, bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Wow. Ya. Jadi karena dia merasa orang berdosa, saudara, sikap yang diambil itu seperti itu. Bapak Ibu pernah nggak mengusap sesuatu dengan rambut? Gak usah kaki deh, ya. Mengusap rambut, mengusap tangan orang tuanya dengan rambut. Walah, rambut juga disemoting. Hah? Baik. Dengan rambutnya untuk mengusap itu. Nah, rambutnya baru di rebonding, semoting, keriting. Ya, mana ada orang yang nama seperti itu. Tapi Maria ini orang yang terkenal berdosa, dikatakan dia datang dan
ini menyeka, duduk bersimbuk minyak dan dilapnya dengan rambutnya, pertanda bahwa dia adalah orang yang tidak layak, orang yang kotor, orang yang hina, orang yang berdosa. Bisa dikatakan apa? Terkenal berdosa. Berdosa dia terkenal, saudara. Bapak Ibu mau terkenal jadi orang berdosa? Janganlah ya. Ya, jadi terkenal jadi orang yang baik. Ya, terkenal jadi orang yang sosial. Sekarang ada namanya sosialita, gitu ya. Ya, jadilah terkenal begitu. Jangan terkenal jadi orang yang berdosa. Tetapi ini real. Mana? Ya orang yang berdosa, yang menangis. Ya, sikap ini yang perlu kita contoh. Kerendahan hati kita ini tidak waktu dia berbuat dosa yang kita contoh, bukan. Tapi kita harus mencontoh sikap kerendahan hatinya, kerelaannya, begitu ya. Nah ini yang perlu menjadi teladan bagi kita, karena kita pun juga bukan orang yang baik kok, benar nggak? Kita pun sama-sama orang yang berdosa, ya. Cuma tidak terlalu mencolok gitu aja, ya kan? Tapi kalau makanya ini kan jelas-jelas dia pasang. Ya, pasang tarik kan begitu. Dia terang-terangan kan gitu ya. Ya, suka mejek di jalan-jalan. Ya, sambil bawa tas kecil gitu ya. Sambil apa? Cirinya orang yang begitu tuh sambil apa? Saya nggak tahu waktu itu sudah ada rokok apa belum ya. Nah, waktu itu sudah ada rokok apa belum ya? Mungkin sudah ada, tapi rokoknya mungkin tidak udara, tidak surya. Nah, ya, cengwe mungkin ya. Saya yakin sudah ada. Ya. Jadi cirinya wanita nakal itu kan begitu, merokok, kemudian apa? Ya pakaiannya mini ya. Apalagi? Hah? Gimana? Gimana Mas Manur? Kayaknya Mas Manur sudah pernah melihat. Melihat dong maksudnya. Ya. Nah, itu baik pernah ditawari. Mampir Mas. Nah, gitu ya. Nah, jadi ya kira-kira seperti itulah kira-kira. Jelas-jelas terang-terangan. Ya. Tapi kita ini orang kan tidak terang-terangan kita berbuat dosa. Dosa itu bukan hanya menjual diri, bukan hanya jadi seorang pelancur, bukan. Termasuk bohong dosa enggak? Nah iya. Ya, bohong itu dosa. Cuma kan enggak terlalu kelihatan. Kalau wajah-wajah kita ini wajah membohong. Nah, ya kan? Wajah kan kayak ini kok kayak malaikat semua ini wajahnya. Ya. Semua seperti malaikat. Luar biasa. Yang tahu hanya Tuhan. Panjenengan hari ini sudah bohong berapa kali? Hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu. Setahu saya, panjenengan adalah orang-orang yang baik. Betul nggak? Jadi orang-orang yang hebat, rajin ibadah, gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak rajin berbohong. Ya, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Yudas Iskariot berkata ketika menyaksikan peristiwa itu, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? 300 dinar itu kalau dirupiahkan berapa ya? Ada yang coba, ada yang bisa mencari? 300 dinar itu kalau dinilai rupiahkan itu berapa juta? Ya, 1 dinar itu berapa? Tidak ada yang tahu? Siang ya, tidak ada yang tahu ya. Kita kasih tahu caranya. Dinar 14 juta. Wih. Nah, terima kasih. Ya, 14 juta. Banyak apa sih? Banyak. Ya. Cuma untuk kaki 14 juta. Karena itu Yudas Iskariot tahu harganya berapa. Sehingga dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual? Lalu uangnya itu diberikan untuk orang-orang miskin." Dia seorang bendahara. Dikatakan di situ hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah
Seorang? Dia seorang pencuri ya. Ngeri ya. Murid itu ada saja 12 orang. Salah satunya ada yang jadi pencuri. Tapi kok dibiarkan ya? Kok nggak ditegur ya sama Tuhan Yesus? Tapi kok dibiarkan? Dia mencuri. Seorang bendahara, dia pegang uang toh. Mungkin laporannya waktu itu kan tidak seperti sekarang pakai komputer ya, sehingga wis dia jawab. Tapi kan Tuhan tahu kemana ini laporanmu. 3,5 tahun dia menjadi seorang bendahara kemana-mana. Ya 3,5 tahun sama Tuhan Yesus. Pemasukannya banyak nggak? Oh banyak. Saya yakin banyak pemasukannya. Karena setiap pelayanan bagaimana? Ketika orang sakit disembuhkan, ketika Tuhan melakukan banyak mukjizat, kira-kira di belakang pasti ada orang yang memberi, sehingga diperlukan seorang bendahara. Memang tidak ditulis, saudara, tapi ini fakta membuktikan, ya, bahwa dia adalah seorang bendahara pemegang uang kas. Dikatakan di sana, ya, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya untuk operasional pelayanan kemana-mana. Ya, tidak selalu Tuhan Yesus itu membuat mukjizat. Tidak selalu. Semuanya berjalan natural. Sekalipun kadang-kadang memang ada sesuatu peristiwa yang supranatural, mukjizat terjadi, tetapi tidak setiap perjalanan itu gitu. Satu waktu dia juga butuh makan. Para murid 12 orang itu, dia juga perlu uang untuk mencukupi kebutuhannya. Mungkin butuh penginapan dan sebagainya. Karena jalan terus, keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, keliling terus. Bapak saudara ya. Ya, jadi tidak serta-merta kemudian uang itu ada, enggak. Kemudian roti itu ada, seperti terjadi 5.000 orang itu dikasih makan, enggak. Mereka juga bawa bekal, ada roti, ada ikan di bawahnya. Jadi tidak serta-merta kalau Tuhan Yesus bersama dengan mereka, semuanya itu lalu terjadi mukjizat terus. Tuhan kami lapar, kemudian langsung boom, ini roti makan, ini ikan. Enggak, tidak begitu, saudara. Semuanya sama seperti kita sekarang di kehidupan yang nyata ini, tidak jauh berbeda, gitu ya, tidak jauh berbeda. Nah, makanya diperlukan seorang bendahara pegang uang kas itu. Nah, rupa-rupanya Yudas Iskariot ini, dia itu begitulah sifat karakternya. Maka dia diserahkan untuk dipakai setan untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Sehingga sampai-sampai dia itu rela menjual gurunya. Betul nggak? Ya, dijual dengan 30 ya, keping perak. Dia berpikirnya tidak mungkin orang bisa menangkap Tuhan, kan gitu ya. Logikanya itu loh. Nggak mungkin Tuhan Yesus bisa ditangkap. Pasti nanti kalau ditangkap pasti langsung hilang. Nah, gitu. Itu pikirannya dia, gitu ya. Pasti nggak bisa. Wong dia Tuhan Maha Kuasa kok, kami sudah 3 tahun bersama-sama. Bagaimana Tuhan itu? Ya, tidak mungkin. Itu pikirannya Yudas Iskariot. Dipakai oleh setan sedemikian jahat. Padahal dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi salah satunya gagal, mengakhiri sampai garis finish. Ya, gagal. Jangan mau jadi orang gagal ketika kita ikut Tuhan. Jangan biarkan pikiran kita dimanipulasi, dikuasai oleh iblis untuk mencari keuntungan secara jasmani, keuntungan pribadi. Ketika kita beribadah dan melayani Tuhan, jangan pernah untuk berpikir apa yang akan aku dapatkan. Melayani itu berarti apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku persembahkan, apa yang bisa aku perbuat. Itu namanya melayani. Ya, jangan orientasinya kepada keuntungan, apalagi keuntungan materi kita. Enggak. Kalau kita ini dipercaya, itu adalah kemurahan dan anugerah Tuhan. Ada maksud Tuhan untuk itu. Ya. Karena apa, saudara?
Kenapa kita mesti harus mengejar-ngejar yang duniawi, yang sementara kita akan tinggalkan semuanya? Enggak kok. Semuanya itu hanya sementara kita di dunia ini, kita memakainya. Fasilitas itu semua adalah miliknya tuh Tuhan. Kita hanya pakai saja, bukan kita. Karena sewaktu-waktu kita yang tidak bisa menggunakannya lagi. Betul ya? Sadarlah kita. Ya, makanya mari kita gunakan dengan baik apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jangan sembrono, ya. Karena suatu waktu itu ya akan diambil kembali oleh Tuhan, Sang Pemilik yang sejati. Ya, kita tidak punya itu apa yang kita miliki sekarang. Itu hanya apa saja. Ya. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita. Ketika kita mau melayani Tuhan, miliki hati yang baik. Jangan seperti Yudas Iskariot yang hanya mementingkan diri sendiri. Dia mencari keuntungan dari ketenaran Tuhan. Dia mencari keuntungan dari apa yang Tuhan lakukan untuk dirinya sendiri. Ya, dia seorang pencuri, sering mengambil uang yang disimpan. Tidak tahu, mungkin dikirim ke saudaranya atau kemana. Waktu itu kan belum ada bank ya. Waktu itu juga belum ada Shopee dan Lazada. Ya, tidak ada COD-nya, tidak ada. Ya mungkin di sela-sela waktu, mungkin dekat rumahnya dia kasih atau bagaimana. Ya, nah itulah. Tapi yang jelas dikatakan di sini, Yudas Iskariot adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang. Gitu. Lalu Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Inilah kenapa kalau orang mati meninggal itu dikasih minyak. Ya, kenapa kita kasih minyak? Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburan. Boleh kasih minyak supaya wangi, ya, supaya tidak bau busuk, ya, gitu ya. Boleh, silakan. Sebagai simbol, ya, nama baik. Ya, sebagai simbol minyak wangi ini sesuatu yang bisa dihirup, ya, dinikmati oleh banyak orang sehingga ruangan itu menjadi wangi dan semerbak. Sampai sekarang ini saya belum pernah tahu minyak narwastu kayak apa. Minyak narwastu yang murni itu seperti apa? Kok begitu mahal? Ya, setengah kati dikatakan ya. Itu harganya 14 juta. Jadi kalau satu itu bisa 30 juta. Mahal banget gitu ya. Karena mungkin memang minyak yang sangat luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang punya, tolong saya dikasih sedikit saja. Biar juga wangi gitu. Mungkin sekali tempel begini ini, mungkin 1 bulan itu baunya tidak hilang, ya kan? Bener nggak? Tadi saya semprot, sekarang udah nggak bau. Berarti yang saya pakai itu minyak yang sangat murah, ya. Nggak berkualitas. Ya, hanya 1 menit saja berbau, setelah itu tidak berbau lagi. Gitu ya. Nah, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, dari peristiwa ini kita diingatkan kembali bahwa kematian Tuhan, ya, menurut kalian ini nanti tanggal 7 April, 2 minggu dari sekarang, ya, besok Jumat, kemudian Jumatnya lagi, yaitu sudah Paskah. Ya, kita disadarkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Ya, mari kita menjadi orang yang berkenan dari Tuhan seperti Lazarus. Ya, mari kita berjuang, berlomba supaya Tuhan berkenan kita, sehingga Tuhan berkenan untuk mengampuni kita. Ya. Kemudian yang kedua, mari kita melayani Tuhan dengan tulus, tanpa motivasi untuk mencari keuntungan pribadi.
tapi kita melayani dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, seperti Marta dan Maria. Sekalipun Maria dalam konteks ini dia orang yang berdosa, tapi dia melakukannya dengan sukacita, sehingga Tuhan berkata, "Hai ibu, dosamu yang besar itu sudah diampuni." Tanpa sukacitanya, ya, dosamu yang besar itu telah dihapuskan, hingga kamu menjadi orang yang benar. Karena itu mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi, gitu ya. Nah itu, jadi kalau sudah diampuni ya sudah, jangan kembali, ya. Tapi kita harus mendandani hidup kita. Kita semua juga sama. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengaku dosa kita, maka Tuhan berkata, Tuhan akan menyucikan kita dan Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Karena itu jangan lakukan lagi, tinggalkan dosa-dosa kita yang lama. Ya, yang bohong jangan bohong lagi, ya. Yang mencuri jangan mencuri lagi, ya toh. Yang apa? Dosa kan banyak, ya, banyak sekali. Tinggalkan, jangan dibawa terus sampai mati, ya. Tapi mari kita tinggalkan sebelum Tuhan manggil kita masuk hadiratnya, ya, di surga. Tinggalkan semua, kita beresin, siapkan hidup kita, ya kan? Makanya ada seorang filsuf mengatakan, hiduplah seperti besok mau mati, ya. Hiduplah seperti besok mau mati. Kalau besok mau mati hari ini, Bapak Ibu mau lakukan apa? Berbuat baik, ya. Hartanya dikasihkan kepada orang miskin, gitu ya. Jual rumahnya, jual mobilnya. Dari baik besok malaikat lari. Waduh, betul itu kabeh, malaikatnya lari. Sorry. Kasihan, ya. Ya, maksudnya berbuat baik lah. Semakin mungkin doa, baca firman Tuhan dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kita layak dan kedapatan, katakan apa? Tidak bercacat dan tidak bersalah. Sehingga kita orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena Tuhan sudah memberikan pengajaran kepada kami, peringatan kepada kami. Melalui peristiwa di Betania, ada beberapa pelajaran yang kami terima, yang kami dapatkan. Yang pertama, ya Tuhan, Lazarus adalah orang yang berkenan di hati-Mu, sehingga Tuhan berkenan untuk membangkitkan dia. Bahkan Tuhan berkali-kali menemui dia di rumahnya. Dan juga Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan juga memberikan pelajaran-pengajaran yang berharga bagi kami, agar kami di dalam melayani Tuhan dengan tulus, tanpa ada motivasi untuk kepentingan pribadi kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau Tuhan memakai Marta dan Maria, seorang yang berdosa, jadikan teladan bagi kami, kerendahan hatinya, sikapnya, keberaniannya untuk datang bersikup di kaki Tuhan dan untuk membawa persembahan yang bernilai, yang berharga, yaitu minyak narwastu yang murni. Tuhan, tolonglah adalah sikap yang benar ini yang menjadi teladan bagi kami. Kami tidak merasa diri yang benar, Tuhan, tapi kami harus merasa bahwa kami orang yang berdosa. Kami perlu bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Kami perlu mengusap dengan rambut satu yang berharga, satu yang bernilai. Kehormatan kami pertaruhkan untuk iman dan kepercayaan dan pelayanan kami dilakukan buat Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, tolonglah Bapa, supaya kami tidak menjadi pencuri seperti Yudas Iskariot, tapi kami harus menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang berlaku benar, orang-orang yang mampu untuk menjaga kehormatan yang Tuhan percayakan kepada kami, orang-orang yang mampu untuk melakukan kewajiban kami
dengan benar sesuai dengan firman-Mu. Apa yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing, agar kami melakukannya lebih lagi. Terima kasih Tuhan, memberikan firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Gembala kita. Biarlah firman ini akan menjadikan rema hidup dalam kehidupan kita, semakin mencintai Tuhan, kita semakin mengutamakan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Gandul Gusti. Untuk doa syafaat kita akan berdoa untuk persembahan, berdoa untuk sidang jemaat, berdoa untuk pembangunan dalam gereja kita, juga berdoa untuk bangsa dan negara, kota Madiun dan Kampung Madiun tercinta. Untuk itu saya mohon Ibu Pendeta Lucia berdoa syafaat. Kita santun di dalam doa. Bapa yang baik, kami akan menaikkan doa syafaat. Sebelumnya Tuhan akan mentahirkan kami semua, sehingga kami boleh membawa serangkaian doa syafaat kami pada pagi hari ini. Kami membawa korban syukur kami, yaitu persembahan yang boleh kami bawa kepada Engkau, baik untuk dana pembangunan, untuk kas gereja, 1/10 yang menjadi hak Tuhan. Biarlah semuanya berkenan di hati Engkau, sehingga apa yang kami beri persembahkan berguna bagi pekerjaan Tuhan di gerejamu ini. Kami percaya
Tuhan tidak pernah berhutang kepada kami. Apa yang kami tabur, Tuhan akan memberikan tuan-tuan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami terus berdoa menyerahkan untuk keluarga besar GKN Adonai ini Tuhan, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan akan melindungi, menjaga, memelihara, menguatkan iman kami bersama di ujung akhir zaman ini. Semakin kami taat, cinta Tuhan melebihi segalanya, sehingga hidup kami ini berarti sampai garis finish kami memperoleh mahkota kerajaan surga. Kami berdoa Tuhan akan memberkati saudara-saudara kami yang hari ini tidak bisa datang ke gereja karena sakit. Biarlah Tuhan lawan supaya oleh bilur-bilur Yesus Tuhan akan menyembuhkan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Busul, kami berdoa untuk Pak Bambang. Tuhan akan lawat ya Bapak. Kami berdoa mereka yang saat ini mungkin karena kelemahan iman sehingga tidak ada gairah untuk datang kepada Engkau. Tuhan juga berkenan melawat, menjamah hatinya supaya diberikan hati yang baru, hati yang mengasihi Yesus, hati yang cinta Yesus ya Tuhan. Sehingga suatu hari mereka sungguh-sungguh boleh bergerak untuk datang ke rumah Tuhan, menyembah Engkau ya Tuhan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang berharga. Mereka adalah jiwa-jiwa yang berharga di mata Engkau ya Tuhan. Kami serahkan mereka yang lama tidak ke gereja. Tuhan akan turun tangan untuk mengasihi mereka, menjamah hati mereka sehingga hatinya dikuatkan oleh Tuhan untuk melangkah datang ke rumah Tuhan ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk pertumbuhan gereja ini secara jumlah. Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar, baik anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda dan orang dewasa. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa baru. Tuhan akan pakai kami semua untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami bisa menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Kami terus berdoa untuk rencana pembangunan gereja Tuhan. Kami rindu ada lantai 1 untuk parkir dan untuk pastori, dan untuk lantai 2 untuk ibadah. Tuhan tolong ya Bapak, supaya rencana ini diberkati oleh Tuhan. Dana pembangunan yang kami butuhkan Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan memberkati setiap sidang jemaat-Mu sehingga kami boleh membawa korban persembahan untuk dana pembangunan. Tuhan juga yang akan mengirimkan orang-orang di luar gereja ini Tuhan untuk menjadi donatur bagi pekerjaan tempat ini. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan akan sediakan dana yang cukup buat pembangunan gereja. Biarlah apa yang kami rencanakan itu juga rancangan Tuhan buat pekerjaan-Mu tempat ini Tuhan. Kami terus berdoa untuk kota Madiun ini ya Tuhan. Kami bersyukur punya pemimpin yang bijaksana. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Maiti dan wakilnya dan seluruh jajarannya. Hikmat kebijaksanaan akan Tuhan curahkan buat beliau sehingga kota ini semakin bagus, semakin indah, kondusif. Bahkan perekonomian di kota ini akan membaik ya Tuhan. Tidak ada orang yang tidak bisa makan, semuanya dipelihara oleh Tuhan. Baik mereka yang seiman dengan kami maupun yang tidak seiman, Tuhan pelihara. Kami boleh menjadi warga kota yang saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, sehingga kami boleh bersatu padu untuk membangun kota ini menjadi kota yang indah. Demikian juga Kabupaten Madiun Tuhan, berkati Bupati dan jajarannya supaya hikmat kebijaksanaan ditaruh oleh Tuhan sehingga Kabupaten Madiun juga semakin kondusif, semakin indah, semakin diberkati oleh Tuhan, disejahterakan oleh Tuhan, sehingga jemaat-Mu yang ada di kota maupun kabupaten ikut disejahterakan oleh Tuhan. Bangsa ini ya Tuhan juga disejahterakan oleh Tuhan. Engkau akan terus menaruh hikmat kepada Bapak Jokowi dan wakilnya dan seluruh jajarannya untuk menyelesaikan tugas kenegaraan ini sampai tuntas ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemilu yang akan datang, Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan memilih siapa yang layak untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Kami membutuhkan pemimpin yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Kami membutuhkan pemimpin yang nasionalis, yang mengayomi seluruh masyarakat yang berbeda-beda ini ya Tuhan. Kami membutuhkan pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang punya visi, pemimpin yang bukan mementingkan golongannya, tetapi pemimpin yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang tidak memandang suku, ras dan agama, tetapi dapat mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Itulah kerinduan kami Bapak.
biarlah Bapak akan turun tangan memberikan hikmat kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami serahkan di dalam nama Yesus untuk pemilu yang akan datang, Tuhan yang akan beracara. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian doa kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Ibu yang telah berdoa syafaat. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa.
Terima kasih untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang ibadah sehingga semua bisa berjalan dengan lancar dan baik. Terima ibadah kami ya Tuhan pada hari ini. Sekali kami berdoa dan untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang ada di ruangan ini, baik yang ada di rumah maupun di luar kota, bahkan di luar pulau. Tuhan berkati mereka masing-masing dengan kasih dan rahmat dan pertolongan Tuhan. Dan sakit Tuhan sembuhkan, kekurangan Tuhan berikan kecukupan. Mereka yang lemah iman Tuhan akan kembalikan untuk mereka setia. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan demi pergumulan mereka, Tuhan memberikan jawaban atas doa-doa mereka tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau sebenarnya kami akan tinggalkan tempat ini, Tuhan menyertainya sehingga sampai di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Mari kita akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah